Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tanggal 31 kemarin kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Dan dalam renungan saya tanggal 1 Juni, saya mengajak kita bersama untuk memahami tentang makna persembahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kemudian kuasa Roh Kudus itu menggerakkan para murid untuk memberikan apa yang mereka punya dan diletakkan di kaki rasul-rasul. Lalu kemudian yang menarik, kita akan belajar bersama bagaimana kemudian dari tradisi inilah timbul sebuah gerakan yang memberi makna luar biasa. Oleh sebab itu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami hendak belajar dari firman-Mu, dan Tuhan menolong kami untuk kami dapat memahami dan memaknai kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara Tuhan kasihi, saya mengajak kita pada hari ini untuk melihat beberapa teks Alkitab kita yang menarik sekali dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasal kedua, kita melihat satu teks Alkitab, satu nats maksud saya yang menarik, diberi judul Cara Hidup Jemaat yang pertama. Saya tidak ingin membacakan ini bagi saudara, karena nanti kita akan belajar dari teks yang lain. Nah, yang menarik saudaraku, saya akan mengambil cerita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 adalah bagaimana kemudian orang-orang yang sudah percaya itu atas khotbah Petrus yang mengadakan kebaktian, kebangunan rohani dalam versi sekarang ini, mempertobatkan 3.000 orang, dan mereka kemudian membawa apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki ke kaki para rasul. Demikian juga jika kita membaca teks yang menarik lagi dari Kisah Para Rasul pasal keempat, Kisah Para Rasul pasal keempat ayat 32 sampai dengan 37. Saudara nanti bisa membaca di rumah, di tempat, dimanapun saudara bisa membaca dalam waktu yang senggang nantinya. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dikisahkan kisah yang sama juga. Orang-orang yang kemudian mengalami pertobatan itu membawa apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki, mereka jual dan mereka berserahkan kepada rasul-rasul. Tujuannya untuk apa? Agar orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak seberuntung mereka mendapatkan berkat. Ini tanda persekutuan yang luar biasa. Ini persekutuan yang mula-mula, dan disinilah kemudian memunculkan gerakan yang disebut kemudian gereja sebagai hasil dari karya Roh Kudus. Nah, tetapi menarik saudaraku, jika kita melihat dalam Kisah Para Rasul 6. Kisah Para Rasul 6, saya akan membacakan bagi saudara-saudara ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dan doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmensas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara-saudara, apa yang menarik dari kisah ini? Ternyata niat baik mereka
yang menyerahkan persembahan mereka ke kaki para rasul, demikian dalam Kisah Para Rasul 2 dan 4, menimbulkan persoalan. Artinya apa? Setiap persekutuan tidak lepas daripada persoalan, saudaraku. Ini menarik sekali. Dan yang kedua, mari kita pelajari teks bagian ini. Rasul-rasul kemudian melihat situasi ini yang sangat tidak baik, akan menghambat penyebaran Injil, maka dipilihlah orang-orang yang mengurus bagian meja, atau yang kita kenal sekarang dengan diakonia. Mereka yang mengurus urusan meja. Pertanyaan yang menarik, saudara-saudara, adalah ada berapa banyak gereja yang mempunyai tim diakonia dengan solid, dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kebanyakan gereja saat ini lebih mementingkan perhatian pada ibadah minggu. Gedung gereja yang perlu diperbaiki, perlu ditambah, perlu diperlebar, perlu diperluas. Program-program yang kelihatannya baik, tapi tidak memberi dampak apa-apa ke luar. Sehingga pelayanan diakonia menjadi pelayanan yang sangat terabaikan, tersisihkan. Padahal, saudaraku, selain misi Injil yang pertama kali dilakukan oleh para murid-murid, adalah yang kedua, diakonia. Pelayanan yang sangat penting, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, jika kita mau melihat gereja yang bertumbuh, lihatlah berapa besar dana diakonia yang dikelola, dan berapa efektif dana itu dipergunakan dengan baik. Karena itulah hakikat yang pertama. Misi Injil firman Tuhan, yes. Tetapi yang kedua, memperhatikan. Karena apa? Karena Yesus tidak hanya ngomong, tidak hanya bicara, tapi melakukan pelayanan sentuhan kasih, sentuhan jiwa dan cinta yang memberi kepuasan dan kelegaan. Oleh sebab itu, kita sedang belajar untuk mempergunakan persembahan yang kita kumpulkan, yang terbaik yang kita berikan pada Tuhan, dan dikelola dengan baik oleh gereja, dan untuk diberikan menjadi berkat pada orang-orang yang membutuhkan. Dan apa yang kemudian terjadi, saudaraku? Misi Injil dijalankan, diakonia pelayanan meja dilakukan. Ayat yang ke-7 menarik. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Mengapa? Karena Injil tanpa perbuatan nol besar. Karena mereka melakukan dan memperhatikan orang-orang yang lemah. Dalam situasi kita saat sekarang ini, kita perlu memperhatikan mereka yang lemah, mereka yang lelah, mereka yang putus asa, mereka yang sedang mengalami pergumulan atas hidup ini. Dan kita diutus untuk melakukan gerakan diakonia, pelayanan meja, menjangkau mereka yang sedang mengalami kesusahan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami bahwa kami harus memperhatikan mereka yang berkekurangan. Gerakan Pentakosta mengajar kami Injil diberitakan dengan dahsyatnya. Tetapi tindakan memberi juga diberitakan dengan luar biasa. Sehingga apa yang disabdakan tentang kasih dan cinta terwujud melalui tindakan nyata yang mengasihi dan memperhatikan. Kami berdoa, Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Apa yang masih ada dalam diri kami, biarlah kami dapat pergunakan untuk melihat mereka, menolong mereka, memberi mereka apa yang dapat kami berikan untuk menghibur, menguatkan, dan memberi semangat bagi mereka. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara Tuhan kasihi, tetap semangat, saling berbagi,
Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mari kita bagikan pada semua orang dengan cara yang baik dan tepat pada sasarannya. Tuhan berkati kita dan tetap jaga semangat kita, jaga kesehatan kita, dan jangan lupa terus berdoa memohon pimpinan Tuhan agar segera apa yang kita alami berlalu dan kita bisa kembali hidup dalam kebaikan bersama. Tuhan berkati saudara. Amin.